Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita percaya sekalipun akhir bulan musim boleh berganti, tetapi kita percaya kasih Tuhan nggak pernah berlari dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, amin. Lambaikan tangan, siapa yang merasakan kasih Tuhan ada bersama kita, orang-orang yang dikasihi, amin. Puji Tuhan, mari kita mau satukan hati kita untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan namanya. Kita mau menaikkan lagu Bukaku Hormat Akan Engkau. Dan saya mau undang Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri.
kita pada pagi hari ini, di minggu pengucapan syukur ini, kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, kekuatan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kalau kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus di minggu Thanksgiving ini, kami sungguh-sungguh mengaku dari hati kami dalam semua itu datang daripada-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Tidak banyak orang bisa seperti kami boleh duduk di rumah-Mu Tuhan. Ini bukan karena kami hebat, pintar, gagah, kaya, ataupun apa yang kami punya ya Tuhan. Sebab segala sesuatu itu datang daripada-Mu Tuhan. Kami lahir, telanjang dan akan kembali Tuhan, yang tidak bawa apa-apa. Kalau hari ini kami boleh ada sebagai kami ada, bahkan Engkau mengutus Yesus Kristus menyelamatkan kami, itu karena kasih setia-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena kasih-Mu yang besar yang melampaui pikiran, perasaan, dan pengalaman kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam. Kau mengenal isi hati kami Tuhan, tiliklah kami. Ampuni kami kalau sepanjang tahun ini kami kurang mengasihi-Mu Tuhan, tambahkan cinta kasih-Mu di hati kami. Kami setia boleh mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Saat ini sebagai keluarga besar HJNC, kami boleh berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Khususnya kami ingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Ci Silvia So masih di rumah sakit ya Tuhan. Kau mengasihani dia, Kau menjamah dia. Kami berdoa di sini dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah dengan kuasa Roh Kudus. Semua persoalan di pencernaannya yang tersumbat Tuhan sembuhkan. Apapun kelemahan tubuhnya Tuhan tahu. Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Tambahkan dia panjang umur. Beri dia kesempatan berbuah bagi Tuhan. Dia rindu boleh berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati. Kau juga kuatkan Pak Humphrey, boleh menemani dengan setia, dengan sabar. Anak mantu cucu juga menemani ya Tuhan. Kami serahkan Tante Evi Tamarindal ya Tuhan, yang harus bed rest habis kemo. Tuhan kasihani dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus bekerja saat ini juga, tumpangkan tangan-Mu, jamah kelemahan tubuhnya. Kuatkan dia Tuhan, dia mampu menjalani semua proses pemulihan bersama dengan Tuhan. Kami doakan Upol Wardana yang juga sakit Tuhan, tumpangkan tangan-Mu. Beri dia kesembuhan Tuhan. Cabut sakit penyakitnya oleh bilur-bilur dan kuasa darah-Mu, agar dia boleh terus setia melayani Tuhan, menjadi teladan bagi kami anak-anak muda. Kami doakan bagi semua yang pemulihan, Pak Harili, kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu, karya-Mu atas dirinya. Dia hadir saat ini Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, sempurnakan kesehatannya agar dia pun boleh bersaksi memuliakan-Mu Tuhan, menjadi kesaksian yang berbuahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan. Kasihani Anton Warau ya Tuhan, sembuhkan dia dalam proses kemo yang harus dilanjutkan lagi Tuhan. Biarlah seluruh keluarganya juga diteguhkan imannya, bahkan melalui sakitnya dan sembuhnya nanti boleh menghasilkan buah bagi kerajaan. Arthur Pala, remaja kami yang Tuhan sudah kerjakan mujizat, Tuhan sembuhkan dia pengen sekolah ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan, jamah bagian otaknya, pikirannya, supaya ada sekolah yang bisa menerima dia bisa bertumbuh, bahkan kelak dipakai oleh
doakan Ibu Mina Panginda, Gio, dalam persiapan nanti viewing service dan juga funeral Jumat Sabtu ini. Tuhan, Kau yang mempersiapkan seluruh keluarga duka, teman-teman yang melayani. Terima kasih Tuhan, curahkan penghiburan sempurna dari surga. Banyak hal yang kami mau doakan ya Tuhan, teman-teman saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sakit, yang lemah tubuh, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Yang menghadapi berbagai pergumulan, pekerjaan, ekonomi, keluarga, status, teman hidup, berbagai hal lain yang Tuhan ini bawa ke hadapan-Mu. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau hanya berfirman akan jadi Tuhan, akan jadi, hanya berfirman. Kami rindu mengalami mujizat-Mu. Kalau boleh menjadi tanda, kami bersaksi bagi-Mu Tuhan, agar dunia tahu kami adalah murid-Mu dan Engkaulah satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau bangkit dari kematian, Kau mengalahkan maut, dosa, dan dunia ini Tuhan. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, bagi orang yang benar-benar percaya dengan tulus, tanpa ragu, tanpa curiga. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kami berdoa dan meminta berkat dan mujizat. Amin. Yang percaya berkata, Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang semua batu berdiri. Kita bersukacita bersama. Mari kita angkat bagi Tuhan.
tidak katakan? Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke tanah kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ini dalam tiba saatnya setelah kita memuji menyenangkan Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian Ku Bapa Korban Syukur.
belajar sebuah judul Sejuta Terima Kasih Percuma. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami masih diberi kesempatan boleh duduk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, berkati Ira, boleh menerjemahkan dengan jelas dan benar, dan siapkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup dan bertumbuh dan berbuah, berlipat-lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 12 sampai 19 kita membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ada seorang penulis buku yang berjudul Sejuta Terima Kasih. Saya nggak tahu saudara pernah baca buku itu atau beli buku itu, tidak. Tapi isinya hanya kata terima kasih diketik 1.000.000 kali. Nah, kalau ada buku judulnya Sejuta Terima Kasih, saudara buka, lalu terima kasih, sampai 1.000.000 kali, saudara beli nggak kira-kira? Buku itu jelas tidak laku, gak ada yang beli. Bahkan gak ada penerbit yang mau menerbitkan buku itu. Ini apaan? Memang si idenya kreatif, ya. 1.000.000 terima kasih itu. Gitu dibuka. La ilah, cuma terima kasih 1.000.000 kali. Jelas buku itu gak ada manfaatnya. Gak ada gunanya. Percuma saja. Sebab itu saya memakai tema hari ini, 1.000.000 terima kasih percuma. Percuma saja, sia-sia saja kalau kita berterima kasih itu hanya dengan kata-kata terima kasih. Entahkah 1.000.000 kali atau 1 miliar kali, itu tidak ada faedahnya. Sebab kata-kata saja tidak mampu mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya yang keluar dari dalam hati kita. Mazmur bacaan kita hari ini 116 mengajar kita sebuah wujud ucapan syukur yang baik dan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, konteksnya adalah pemazmur sakit keras. Kalau saudara membaca seluruh Mazmur itu, dia sakit keras, hampir mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia bukan saja sakit keras, dia berbahaya, bahkan dia mengalami serangan dari orang-orang yang tidak memberikan harapan, membuat dia kecewa, ya, dan tidak dapat menolong. Dalam situasi yang sangat sulit dan kejepit itulah kemudian dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat 6-10, saudara melihat keyakinan imannya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong yang sejati. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan nyawanya. Dan benar, akhirnya nyawanya diselamatkan. Maka di ayat 12-18 itu dia menyampaikan pengucapan syukurnya yang benar sebagai sebuah respon yang tepat sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi ayat 12, dia bertanya, bagaimana aku harus membalas kasih-Mu Tuhan? Bagaimana harus ku balas karya-Mu yang ajaib itu Tuhan? Ya. Kemudian pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan kita semua orang percaya di zaman ini. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita mengakui duduk di sini beribadah kepada Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, karya Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami sakit, hampir meninggal dan gak jadi meninggal, dan hari ini masih duduk di sini, dikasih umur panjang. Pertanyaan yang sama muncul, bagaimana aku balas cinta-Mu Tuhan? Bagaimana aku balas karya-Mu Tuhan? Mari kita akan belajar dari pemazmur di tempat ini. Nomor 1 dia katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan ayat 13. Bagaimana aku balas? Kemudian inspirasi Roh Kudus datang kepada dia dan dia menuliskan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Nah, istilah piala keselamatan itu artinya Injil keselamatan. Saudara masih ingat Yesus berdoa di Getsemani? Ketika dia bergumul harus naik ke atas kayu salib atau tidak, dia katakan, Bapa, kalau boleh piala ini, cawan ini tidak aku minum. Cawan pahit. Oh, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu ibarat cawan pahit, sebab dia bayar dengan nyawanya. Dan pemazmur di sini mendapat inspirasi Roh Kudus. Dia tahu akan datang Mesias. Dia akan mati di atas kayu salib, membayar hutang dosanya. Dia katakan, piala itu Tuhan, aku akan angkat, aku akan tinggikan, aku akan serukan. Itu respon pertama. Meninggikan salib dan kebangkitan Kristus. Wujudnya apa? Kabarkan Injil. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah merasakan keselamatan dari Tuhan, saya yakin di dalam hatimu ada sebuah ledakan, ada sebuah kerinduan, keinginan Tuhan. Aku mau cerita sama orang lain. Itu sebabnya IGNC dimulai dengan tekad itu. Tuhan, jadikan gereja kami, gereja yang mengabarkan Injil, yang memenangkan jiwa. Saya punya teman seorang pendeta di sini, dia cerita, salah satu jemaatnya seorang ibu kerja dengan orang Hindu, India. Dan dia diancam tidak boleh berdoa dan tidak boleh beribadah ke gereja pada hari Minggu. Tapi dia katakan ibu itu luar biasa. Dia tidak takut. Dia tidak takut tidak dapat kerja. Dia terus cerita Yesus. Dia terus saksikan Kristus. Dia bilang, ini pengalamanku. Aku gak bisa gak cerita. Ada semua desakan di sini. Dia cerita terus. Oh, Tuhan Yesus itu juru selamatnya. Akhirnya tuannya yang mengalah. Mengizinkan dia boleh libur weekend dan beribadah. Mengangkat piala keselamatan walau ada ancaman. Saya jadi ingat salah satu artis, Lydia Nursaid. Sudah kenal Lydia Nursaid? Pernah nyanyi di sini, pernah ikut mission trip bersama kami, Yasinta di Indonesia juga. Dia artis rohani dari Minangkabau. Sudah tahu Minang, hampir 100% semua Muslim. Termasuk dia dari keluarga Muslim yang sangat ketat, sebab bapaknya itu udah mungkin lebih dari ustadz. Tapi dia disentuh oleh Injil. Setelah Lydia diselamatkan, dia cerita pada bapaknya. Belum cerita, bapaknya sudah tahu sebenarnya dan mengancam membunuh dia. Bahkan mengejar dia ketika dia pulang ke rumah, dikejar dengan pedang samurai. Itu saksinya. Bayangkan seorang bapak mengejar anaknya yang percaya pada Yesus. Tidak pantas jadi anak kalau jadi orang Kristen. Atau bila perlu tidak diakui sebagai keluarga. Sangat-sangat ketat. Tapi dia tidak takut. Dia lari. Dia selamat. Dan kemudian Tuhan kasih dia hikmat. Setelah satu waktu lewat, pas hari raya Idul Fitri, saudara, orang Muslim kalau Idul Fitri itu gak boleh buat jahat. Ya, dia datang temui bapaknya. Singkat cerita, dia injili orang tuanya. Dan Tuhan bekerja, seluruh keluarganya, ayahnya dan semua keluarganya. Akhirnya percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan.
Kesaksiannya kita. Saya tidak tahu hari ini saudara di sini menghadapi ancaman apa, menghadapi kesulitan apa ketika mau cerita tentang Tuhan Yesus. Takut gak dapat kerja, takut dipecat, takut apa? Ancaman apa? Adakah yang lebih berbahaya dari nyawa? Apa yang membuat saudara kemudian diam, cuek, gak peduli? Tapi biarlah hari ini dari Mazmur kita belajar, ya Tuhan, Kau selamatkan nyawaku, aku akan tinggikan piala keselamatan. Minta bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Amin. Manusia itu aneh tapi nyata setelah ada handphone di tangan, setelah ada FB, ada WhatsApp, ya, ada SMS, ya, bisa berjam-jam komunikasi dengan orang lain. Tapi cerita Yesus berapa menit? Berapa detik? Bahkan ada ibu dan anak sama-sama main handphone di rumah, panggil anaknya makan juga, makan. Saya nggak tahu apa pengaruh medsos bagimu hari ini. Ya, jangan jadi orang yang aneh, tapi nyata, tapi saksikan Kristus selagi ada kesempatan. Yang kedua, membayar nasar kepada Tuhan muncul 2 kali. Ya, 14 membayar nasar. Nasar itu apa? Ayat 17, korban syukur. Menunjuk kepada persembahan harta. Pada perjanjian lama, pemazmur pasti belajar dari Abraham. Pasti belajar dari Taurat Musa. Ya. Sebelum ada Abraham, Ishak, Yakub, yaitu apa? Mempersembahkan korban syukur 1/10 untuk Tuhan. Jadi persepuluhan itu tidak dimulai dari Musa. Sebelum Musa pada zaman Abraham, Kejadian pasal 12, itu sudah dilakukan oleh Bapak orang beriman. Pemazmur adalah orang beriman, itu sebabnya dia katakan, ya Tuhan, di dalam pelataran-Mu aku akan membayar nasarku, persembahan harta 1/10 untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oh, ini khotbah yang sulit bukan? Saya nggak tahu sudah berapa kali dengar saya khotbah tentang 1/10. Sejak IGNC dimulai, saya nggak khotbah 1/10. Tapi saya bersyukur, ya, hampir separuh dari jemaat IGNC memberikan persembahan persepuluhan tanpa saya khotbah. Gak gampang khotbah persembahan, itu sebabnya saya memilih setahun cuma sekali, bila perlu, ya, kalaupun ada acara khusus 2 kali. Tapi dulu sejak kita awal mulai, saya tidak khotbahkan ini. Saya khotbahkan, ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu mengasihi-Mu. Sebab dari situ, mereka akan mempersembahkan hidup mereka, bukan saja 1/10. Amin. Ada orang bilang, Pak, 1/10 kan sudah gak ada di dalam PB, perjanjian baru gak ajarin itu, Pak. Ya, gak ada. Perjanjian baru ada apa? Mengatakan Roma 12:1 mempersembahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Gak gampang sih. Tapi ingat, Tuhan ingin memakai harta atau uang untuk mengukur cinta kasih. Saya yakin kalau saya tanya, Pak, saudara mengasihi Tuhan, amin? Pasti amin kan? Amin? Apa ukurannya? Salah satu yang diukur adalah apa? Uangmu 1/10. Maleakhi pasal 3, 8-12. Tuhan bilang, engkau tidak mempersembahkan 1/10. Itu sebabnya, ya, ladangmu tidak menghasilkan, ada belalang, ya, ada pelahap. Coba lakukan itu. Tuhan menantang jemaatnya, uji aku. Mana boleh manusia uji Tuhan. Tapi dalam hal 1/10 Tuhan mengatakan, uji aku. Uji aku apakah aku tidak setia menggenapkan janjiku. Kalau kau memberikan 1/10, aku akan memberkati lumbung-lumbungmu sampai penuh dan menjauhkan dari semua lalang pelahap yang akan memusnahkan ladang. Berani nggak saudara ambil langkah menguji Tuhan? Tapi kalau saudara ingin membandingkan dengan perjanjian baru, maka perjanjian baru sebenarnya mengajarkan 100%. Persembahkanlah seluruh hidupmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berarti apa? Seluruhnya.
Seluruhnya adalah milik Tuhan. Sebab kita telah ditebus oleh Kristus. Sehingga baik kita mati atau hidup kita adalah milik Kristus. Jadi sebenarnya perjanjian baru lebih tinggi nilainya dibandingkan perjanjian lama. Sebab perjanjian lama, Taurat dan Nabi adalah bayang-bayang. Perjanjian baru adalah apa? Wujudnya sudah nyata. Ibarat orang pacaran nggak lihat pacarnya, cuma lewat foto, lewat WhatsApp, lihat gambarnya doang, ya. Video call bayar, telepon bayar, ya kan? 1/10 dari income kamu dipakai untuk pacaran, ibarat pacaran, tapi nggak lihat. Nah, lalu pacarmu yang lama, yang jauh nggak ketemu, dan lama nggak ketemu, tiba-tiba muncul. Sekarang ketemu, tiap hari bisa ketemu. Kira-kira biaya untuk pacaran 10% atau lebih ya? Ini pasti lebih, saya yakin. Dulu biaya 10, mungkin sekarang biayanya 30%, 40%. Bahkan utang pun jadi, ya kan? Kalau begitu cinta udah gak peduli deh. Kredit card gesek terus, makan bayar, hadiah bayar, semua bayar. Ya, utang yang penting dapat orang. Ibarat gambarannya seperti itu, saudara. Itu sebabnya perjanjian baru nggak bilang persembahkanlah 1/10. Ya. Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Berikanlah dengan sukacita, bukan dengan paksa. Nah, itu betul, Pak. Jangan maksa-maksa dong lewat khotbah suruh persembahan 1/10. Tapi yang dimaksud persembahkanlah dengan sukacita, sukarela. Apakah itu lebih kecil dari 1/10? Apakah maksudnya asal-asalan? Apakah maksudnya sembarangan? Jelas tidak. Ya, persembahkanlah yang terbaik. Makanya kadang-kadang WL itu sebelum persembahan bilang, mari kita persembahkan yang terbaik. Saya kadang-kadang bingung, apa sih terbaik? Apakah dolar yang lembaran 100? Terbaik apa sih? Apakah buka jam tangan juga? Ya. Tapi saya ngerti maksudnya itu terbaik itu jangan asal-asalan lah kalau persembahan, ya kan? Jangan asal ada, tapi benar-benar dipikirkan, benar-benar dari dalam hati. Tapi pernah nggak saudara pikir, kenapa ya sulit mempersembahkan 1/10? Saya coba kemarin coret-coret pikir, mungkin ada 3 hal. Ya, mungkin orangnya pelit dan suka hitung-hitungan. Hitungannya terlalu ketat. Pikirkan diri sendiri, ya. Orang-orang begini biasanya uang kecil pun dihitung, ya. Saya nggak tahu orang begitu, coba kalau ada temenmu, tanya dia, kira-kira garasimu itu penuh dengan jam nggak? Nah, ini orang aneh nih di Amerika. Seringkali saya ke rumah orang, garasinya penuh dengan barang-barang yang nggak ada nilai mungkin, atau yang udah tua. Tapi mobil mewahnya karena dia orang kaya. Ada Mercy, ada Porsche. Parkirnya di mana? Di driveway atau di jalan. Mungkin alasan lain, serakah. Serakah yang sudah diterima sejak dari dalam kandungan. Sebab keserakahan itu ada di bawah daging kita. Maunya terima melulu. Suruh beri susah. Ini menurut Alkitab adalah salah satu dosa maut yang belum ditaklukkan dalam Yesus Kristus. Kalau saudara sudah ditebus oleh Kristus, maka minta Tuhan, tolong saya menaklukkan dosa yang mendatangkan maut ini. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ada cerita anak 3 tahun minta uang jajan sama neneknya. Ya. Lalu neneknya mengatakan, ini ada 2 quarter. Dan ini ada $1. Kamu mau yang mana? Lalu anak itu berkata, nenekku di Sunday school, sekolah minggu, ibu guru bilang gak boleh serakah. Jadi saya pilih yang kecil aja, Nek. 2 quarter. Tapi nenek kasihanilah aku, kalau aku lari-lari ini bisa jatuh. Jadi saya minta kertas ini untuk membungkus quarter ini. Pinter ya. Calon bisnismen. Luar biasa. Selanjutnya mungkin nggak beriman. 1/10, aduh gua aja nggak cukup.
Bayarannya nggak cukup, ini nggak cukup, itu nggak cukup. Walaupun kalau lagi makan di restoran harus kasih 15% tips. Tapi nggak cukup Tuhan. Orang yang khawatir, orang yang tidak beriman selalu memikirkan nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Dia lupa janji Tuhan ketika Tuhan mengatakan uji aku. Uji aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Itu baca lagi malaikat. Dan mencurahkan berkat untukmu dan lumbungmu berlimpah tanpa ada lalang. Luar biasa. Apakah kamu tidak beriman? Apakah aku pernah dusta? Bahkan lebih keras lagi dikatakan, kamu telah mencuri milikku sebab Tuhan sisihkan 1/10. Mau saudara mengasihi dia mulai dari 1/10 untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Billy Graham berkata, kalau kamu hanya mempersembahkan 1/10, kamu belum mempersembahkan korban syukurmu. Sebab 1/10 adalah milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi minimal harus 10, sekian. Itu baru mengucap syukur. Ada seorang rektor seminari bercerita, suatu hari seorang businessman yang bangkrut datang kepada dia, minta didoakan. Sebab dia tidak tahu bagaimana membayar hutang dia dan dia terus dikejar-kejar. Dia mengatakan, Pak, lebih baik saya bunuh diri saja. Saya tidak ada jalan lain. Rektor itu berkata, ada satu jalan kalau kamu bertobat. Bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan lakukan firman-Nya, dia akan memberkati kamu. Singkat cerita, businessman itu tobat, diinjili. Dan rektor itu bilang, mulai mentaati firman Tuhan, berikan persepuluhan untuk pekerjaannya. Walau utangmu belum lunas. Ini sebuah tantangan. Ibarat janda di Sarfat, punya roti dan minyak terakhir. Dia ingin makan dan anaknya juga makan. Dan kemudian siap untuk mati. Tapi Elia mengatakan, berikan kepadaku. Sebab itu firman Tuhan. Nabi Elia menguji dia, Tuhan menguji dia. Berani gak kamu serahkan roti terakhirmu? Janda itu beriman dan dia serahkan roti terakhir. Apa yang terjadi? Tepung dan minyaknya tidak pernah habis setelah itu. Sampai musim kering itu berlalu. Itu yang dilakukan oleh businessman. Berikan 1/10 walaupun hutangmu belum lunas. Dukung pekerjaan Tuhan kalau kau mengatakan sudah percaya dan beriman. Singkat cerita, bisnisnya dipulihkan. Dia sukses besar, bahkan dia mengabarkan Injil kepada seluruh keluarganya. 2 anaknya ikut bertobat dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Dan 2 anaknya sekolah di seminari. Lulus menjadi hamba Tuhan full time. Ini contoh, saudara. Ketika engkau beriman dan percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu dan meninggalkan kamu. Persembahan bukan soal uang, bukan soal jumlah. Persembahan ucapan syukur itu soal hati. Apapun itu kamu lakukan untuk Tuhan soal hati. Apakah pakai hati atau pakai pikiran enggak? Charles Jefferson, pendeta Amerika dan penulis yang sangat terkenal di abad 19, dia berkata, ucapan syukur itu lahir dari hati yang mengambil waktu untuk berpikir dan menghitung anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Permisi tanya, kalau saudara ke gereja itu mempersembahkan kan tiap kali pakai pikir kan? Atau pakai hati nggak? Dipersiapkan nggak? Atau ya asal ada saja? Nah ini contoh, jadi yang kecil saja. You persiapkan dari rumah baik-baik. Ini sangat-sangat penting. Bukan asal ada dan asal saja. Pernah nggak saudara begitu? Ke gereja nggak bawa uang persembahan? Pinjam dong. Berapa? $1. Ada orang buru-buru, nggak persiapan, masukin kunci mobil. Wah, bendahara senang sekali. Pak, ada yang persembahan merah boy, Pak. Habis itu panik dia sebelum makan siang, cari bendahara. Sorry, tadi salah masuk. Kunci mobil, balikin dong. Gak gampang ya, mempersiapkan itu penting sekali. Kalau kamu mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa,
segenap kekuatan. Itu sebabnya seluruh perjanjian lama, seluruh Taurat dan Nabi Yesus cuma simpulkan satu kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Amin. Dengan hati. Ada seorang bapak ke gereja waktu persembahan. Dia kaget sekali karena tak pakai kantong seperti kita agak kelihatan, tapi pakai keranjang. Nah, kalau pakai keranjang, saudara, you taruh quarter ketahuan ya, malu dong, masa taruh $1, ya, gengsi juga. Waduh, dia kasih berapa, dia bingung, dia terus rombol-rombol, ya, ini dompetnya, tiba-tiba dia ucel-ucel semua, selembar uang, mungkin $1. Lalu dia, orang belakangnya lihat, kemudian tepuk-tepuk dia, kasih dia $200. Wah, dia senang sekali. Dia panggil lagi, sus balik. Yang keranjang sudah balik, kasih $200. Thank you ya. Terus orang belakang bilang, jangan thank you sama saya. Tadi duitmu jatuh. Lain kali hati-hati, siapin dari rumah. Saya ingat dulu waktu kecil, setiap minggu, kami ke sekolah minggu itu ya, saya belum lakukan itu anak saya. Papa saya itu semir sepatu kami. Sampai mengkilap. Ke gereja harus yang rapi. Bukan itu saja, dia beri uang yang terbersih. Uang baru yang khusus diminta. Tapi katakan, ingat, mengasihi Tuhan yang terbaik. Dari semua uang yang ada. Setiap minggu. Saya harap ini bisa menjadi teladan bagi orang-orang tua yang punya anak di sekolah minggu. Ya. Persiapkan anakmu sejak kecil untuk mengasihi Tuhan dengan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Ya. Itu tak terlupakan oleh saya, kesaksian dari papa saya. Doa, minta uang, minta berkat, minta naik gaji, minta kaya, itu tidak salah, saudara. Silakan minta. Tapi hari ini saya ingin sudah mulai doa, minta iman dan cinta. Itu saja. Minta iman, kamu percaya firman Tuhan. Minta cinta, supaya apa yang kamu lakukan untuk Tuhan itu dengan hati. Mencari dan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Telepon seorang yang ditolak statusnya, imigrasinya. Ayo kita melayani Tuhan. Dia bilang, Pak, nggak bisa. Sekarang saya harus fokus kepada lawyer. Hah? Fokus kepada lawyer? No way. Fokus kepada Yesus. Lawyer nggak menolongmu, saudaraku. Lawyer hanya agent untuk mempersiapkan suratmu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Bukan cari lawyer dan fokus kepada dia. Salah besar. Amin. Iman dan cinta. Bukan manusia, bukan masalah. Fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, menjadi hamba Tuhan seumur hidup ayat 16. Istilah hamba Tuhan tidak hanya menunjuk kepada pendeta, penginjil, misionari, evangelis, siapa yang full time. Bukan. Tapi istilah hamba Tuhan ini menunjuk kepada semua orang percaya. Semua orang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu disebut hamba Tuhan. Yang harusnya melayani Tuhan. Sebab istilah Tuhan berarti Tuhan. Dia Tuhan, kita di hamba. Dia master, kita hanya servant of the Lord. Saudara, hidup itu singkat sekali. Ya, kita tidak tahu kapan kita. Kepulangan Pak Motar itu terus menjadi pikiran saya yang kita nanti akan kuburkan weekend. Singkat sekali. Hanya berapa jam sebelumnya makan bersama dia, tapi kemudian dia pergi begitu saja. Belum lagi teman-teman yang mengalami bencana
atau kecelakaan mendadak. Saya pergi mission trip dengan teman saya ke Talaut, dia masih kesaksian ceritakan kakaknya, keluarganya ketika Air Asia musibah dari Surabaya terbang ke Singapura waktu itu. 7 orang pergi begitu saja sekeluarga. You tidak tahu. Hidup itu begitu singkat. Bisa saja kamu keluar pintu rumahmu, kamu tidak kembali lagi ke situ. Saya tidak tahu kapan. Saya pergi, saudara pergi, tapi ingat, ketika Tuhan masih kasih kesempatan, mari kita pakai baik-baik melayani Tuhan. Jika usiamu diperpanjang, pikir, untuk apa sih Tuhan perpanjang usiaku? Pasti ada tujuannya. Untuk berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Bukan yang lain. Bukan mengumpulkan apa yang di bumi, nol, sesuatu pun nggak dibawa. Setetes air pun sudah nggak bisa diminum. Nggak ada yang bisa dibawa. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa. Saya ingin kita mengambil tekad hari ini. Tuhan, aku mau mencintaimu, lebih mencintai keluarga. Peluk, cium anakmu, istrimu, suamimu kalau ada kesempatan. Lebih mencintai jiwa-jiwa yang diselamatkan. Minta 3 cinta. Tuhan, aku lebih mencintaimu, lebih mencintai keluargaku, lebih mencintai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Halo, amin. Amin aja gak kenceng. Saya lihat sebuah foto, saya tersentuh. Saya ingin tanya saudara, kalau saudara lihat foto itu, apa reaksi saudara? Satu sepeda motor berapa orang di sini? Ada 10, satu lagi di mana? Sebelah kanan, ada 11 kalau gitu. Satu masih dalam perut. Melihat foto yang begitu menarik dan luar biasa, saya ingin tanya, saudara mikir apa? Pemikiran duniawi. Pikir apa? Kapul ke gereja? Saudara sekarang dimintain kapul. Bawa satu teman, saudara rela nggak? Aduh, mobilnya udah gak muat, Pak. Bagasi masih bisa. Di satu motor 9 orang lagi. 10 katanya. Sebelah kanan masih ada, kita nggak lihat itu. Ada panci, ada ember sebelah kanan. Supaya balance. Saya ingin saudara berpikir secara rohani. Tuhan, apa yang ada padaku, aku akan pakai memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Bukan pikir bisnis. Satu orang kalau saya bawa bayar $10, mobilku 9 orang, berarti 90 ke gereja. Bukan. Aku ingin berbuah bagi kerajaan Tuhan. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak fokus kepada hal-hal duniawi, fokus kepada manusia, fokus kepada masalah persoalan, sehingga kami hidup khawatir dan tidak melihat tembus pandang ke surga. Ajar kami hari ini mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami yakin segala sesuatunya ditambahkan kepada kami. Ajar kami memegang janji-Mu, beriman pada janji firman-Mu daripada janji-janji manusia. Ajar kami ya Tuhan, fokus pada firman-Mu. Maka kami akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami, dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati atas kasih. Kita masih berikan kesempatan untuk hidup belum dapat melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, cinta kasih yang baru, iman yang baru, sehingga engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi keluargamu, dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Sampai kita semua bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.